Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat OPS semuanya. Kali ini kita akan belajar bersama ya. Saya akan membagikan pengalaman tentang verifikasi akun PTK yang merangkap sebagai operator. Di sini saya sudah melakukan dan berhasil dengan sukses. Saya hanya mencoba berbagi pengalaman, bukan mengajari atau dan yang lainnya. Baik rekan-rekan, berbagi pengalaman dalam verifikasi semua akun PTK dan akun UPS yang berhasil. Ini nanti saya buktikan dengan akun PTK dan akun operator, di mana akun operator dan akun PTK itu namanya sama. Ikuti tips dan trik berikut ini. Yang pertama, kita memilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat tentu waktu yang tidak padat dalam penjelajahan ke laman Kemdikbud. Bisa malam, bisa subuh, bisa pagi hari. Tentu teman-teman semua tahu kapan waktu yang tepat. Kali ini saya melakukannya itu di waktu pagi ya, jam 6:30. Cukup ya, tidak malam-malam lah, tapi ternyata lancar-lancar saja. Kemudian perubahan email yang saya lakukan itu karena pada Dapodik terdahulu itu banyak email yang tidak aktif. Jadi di laman Kemdikbud.go.id itu email belum saya rubah, tetapi saya merubahnya di aplikasi Dapodik. Email-email yang tidak aktif itu saya ganti dulu di Dapodik. Setelah email terganti, kemudian saya sinkronkan. Setelah disinkron, dalam hal ini untuk email, seharusnya menunggu perubahan email itu 1x24 jam. Tapi ternyata akun kami itu semuanya setelah sinkron sudah bisa langsung dibuka. Mungkin suatu keajaiban atau mungkin memang sistemnya memang lagi lancar seperti itu. Banyak yang mengatakan bahwa akun di laman Kemdikbud.go.id itu sendiri yang harus dirubah dahulu, tapi ternyata yang saya lakukan adalah merubahnya di aplikasi Dapodik. Aplikasi Dapodik setelah saya rubah semuanya, terus saya sinkronkan, kemudian saya membuka laman datadik kemdikbud.go.id dan berhasil sukses. Bagi PTK yang merangkap operator, itu emailnya memang berbeda. Yang pertama email OPS itu untuk login admin Dapodik, itu menggunakan email sekolah, tapi email PTK-nya menggunakan email pribadi, walaupun namanya sama. Ternyata berhasil. Baik rekan-rekan operator, tips yang saya lakukan ini kita lihat dulu dari bukti yang sudah saya upload. Ini di sini ya, namanya jelas dan nama ini juga jelas. Ini sama, hanya berbeda emailnya. Kalau email ini untuk operator itu menggunakan email sekolah, tapi yang untuk PTK ini menggunakan email pribadi, walaupun namanya satu, orangnya satu, dan tidak ada perbedaan nama. Buktinya ini sudah di verifikasi, ini bertanda hijau. Nah ini, saya contohkan satu guru ini yang belum saya verifikasi, ini berwarna merah. Ini pertanda bahwa akun tersebut belum diverifikasi. Tetapi di sini punya saya yang merangkap operator ini ternyata sudah hijau. Itu tanda bukti bahwa akun sudah diverifikasi ya. Setelah di laman Kemdikbud.go.id itu dirubah dan diverifikasi dengan cara yang tentunya kita sudah tahu dan sudah saya upload di video yang pertama. Kemudian Dapodik kita sinkronkan kembali. Setelah disinkronkan, ini hasilnya sudah verifikasi semua. Emailnya apa? Yuk kita buktikan. Ya, ini
Ini emailnya, email sekolah, dan ini email pribadi. Namanya ternyata sama, nggak berpengaruh. Itu pengalaman pribadi saya, boleh dicoba. Terus bagaimana sistemnya? Nah, sistemnya masih sama, kita membuka laman dapodikdasmenkemdikbud.go.id. Untuk login admin atau operator itu kita menggunakan data yang ada di atas ini. Nah, sedangkan untuk verifikasi PTK kita menggunakan laman yang ada di tengah. Kita menggunakan laman yang ada di tengah untuk PTK, baik itu yang merangkap operator atau bukan. Yang menggunakan email pribadi tetap menggunakan laman yang ada di tengah. Setelah kita klik ini, maka hasilnya kita akan masuk ke laman SSO seperti ini. Di login menggunakan SSO ini, kalau dalam waktu yang normal sebenarnya sangat cepat, kita nggak sampai 1 menit itu sudah selesai. Setelah klik login menggunakan SSO, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, sebuah pengalaman di halaman ini, saya sendiri sampai 5 kali. 5 kali login dengan menggunakan akun pribadi, dan terdeteksi bahwa di sini nama tersebut tidak boleh masuk. Tapi ternyata pada waktu yang kelima itu sudah bisa login dan bisa verifikasi akun. Jadi jangan mengenal lelah. Kalau dalam waktu yang bagus, waktu yang lancar, mungkin itu hanya sistem yang terlalu padat, jadi saya tidak bisa masuk. Tapi setelah klik 5 kali ternyata di sini bisa masuk. Ya, dan akhirnya seperti tadi kita bisa masuk. Kemudian setelah masuk, autentikasi berhasil dan kita bisa merubah akun dan verifikasi seperti pada video yang sudah pernah saya upload di unggahan sebelumnya. Baik rekan-rekan, itu hanya sebuah pengalaman, bukan saya mengajak atau menggurui, tapi setidaknya menjadi acuan bahwa berbagai macam metode perlu kita lakukan, dari segi mana itu yang bisa berhasil. Setelah berhasil verifikasi akun, silakan sinkronkan Dapodik dan hasilnya ya sukses seperti ini. Kalau sudah seperti ini nyaman kita, karena akun operator sudah terverifikasi, kemudian akun pribadi juga sudah terverifikasi. Baik, itu saya rasa cukup yang saya bagikan. Ada kesalahan saya mohon maaf. Selamat mencoba dan terima